KI untuk kelas berapa? Kelas 12 babnya sedikit karena kalian nanti paling belajar sampai bulan Januari paling. Ya, Januari atau Februari. Nah, ya saya share dulu. Ya, ini ya materinya. Kita mulai ya. Kalau nanti waktunya di sini cukup, ya kita bisa ngerjakan soal yang ada di e-learning. Tapi kalau nggak cukup, nggak usah dikerjakan di e-learning. Ya. Kalau sampai nanti kita sampai jam 10.30 ya. Tinggal lihat kondisinya nanti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, materi kita judulnya adalah perkembangan Islam di Indonesia. Ya, situasi kondisi jalur masuknya Islam, strategi dakwah dan fase perkembangan Islam di Indonesia. Ya, ini kayaknya juga sudah pernah dibahas di sejarah ya pelajaran SNI sejarah nasional Indonesia ini juga ada ya materi hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, ya perkembangan Islam di Nusantara. Gimana sih situasi dan kondisi Islam di Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam ya. Pertama kita lihat dari letak geografisnya. Ya, geografis Indonesia itu berada ya pada daerah Katulistiwa, ya tengah-tengah garis besar bumi. Di garis Katulistiwa ini, daerah yang dilintasi garis Katulistiwa ini, itu pasti memiliki dua musim, yaitu musim musim hujan dan musim kemarau. Ya, karena di dua musim ini, ya jadi dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, wajar kalau banjir, apalagi Jakarta. Ya, Jakarta itu sudah terkenal dari zaman Belanda itu tempatnya banjir. Kemudian iklimnya juga kemarau ya, dan berada di daerah vulkanik ya. Daerah kalau di geografi itu apa namanya? Lingkaran cincin api ya. Jadi di sederetan vulkanik. Nah, itu memiliki tanah yang subur dan lautan yang cukup kaya akan kekayaan. Jadi berdasarkan letak geografis, kondisi mata pencarian orang Indonesia itu paling banyak di sektor agraris atau pertanian. Baik itu perikanan pun, peternakan pun itu termasuk ya. Nah, jadi orang Indonesia itu banyak yang hidup di agraris. Sampai hari ini komoditi ekspor adalah tentang bahan pangan, bukan industri manufaktur ya. Kemudian keyakinan orang Indonesia, ya, keyakinan orang Indonesia sebelum masuk Nusantara ya, sebelum masuk Islam itu sudah ada agama yaitu Hindu dan Buddha. Namun banyak mereka yang memiliki kepercayaan kepada roh, ya, percayaan sama roh itu animisme. Kemudian dinamisme, yaitu menganggap segala sesuatu benda itu memiliki kekuatan, ya, untuk menjaga keberhasilan. Jadi wajar nih, kalau yang rumahnya Jatinegara pada tahu kan ada namanya Pasar Rawa Bening. Nah, itu banyak penjualan cincin. Itu ada cincin buat dapetin jodoh, cincin buat karir oke kan gitu. Pengasihan itu ada di situ. Jadi itu warisan itu ya, warisan dinamisme. Kalau cincinnya bolehlah kalian pakai. Tapi sifat dinamisme itu yang harus dibuang. Apalagi animisme ya. Roh-roh itu ya harus dibuang. Diami ini, roh diami ini itu harus dibuang. Nah, kepercayaan tentang animisme, dinamisme itu sudah cukup berkembang ketika
ketika agama Hindu dan Buddha masuk Indonesia. Ya, agama Hindu dan Buddha itu mulai masuk ke Indonesia. Nah, itu sudah berkembang, sudah banyak agamanya animisme itu. Kemudian pada politik dan pemerintahan, ya, politik dan pemerintahan, ya bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan ya, kayak Majapahit itu ditemukan dari prasasti. Ya, jadi negara kita itu kan dulu Belanda bilang itu kita tuh negara primitif, bodoh, ya, tanah yang primitif, orang-orang primitif yang disamakan dengan pedalaman Afrika. Padahal pedalaman Afrika pada saat itu kaya-kaya. Ya, sejarah Islam mengatakan Ethiopia dulu itu yang sampai yang namanya lantainya saja itu emas. Ethiopia, saking kayanya mereka. Nah, Ethiopia akhirnya jatuh karena gaya hidup dan bangkit di tahun 90-an sekarang menjadi negara ekonomi maju yang ada di Afrika. Ya. Jadi Indonesia itu dulu dianggap sebagai negara miskin payah gitu ya. Nah, kemudian dari situ Indonesia itu pokoknya kayak dianggap sebelah mata sama mereka dan dijadikan budak karena itu adalah propaganda mereka, ya, propaganda mereka. Kenapa? Kalau nggak kalau nggak gituin Indonesia kepercayaan dirinya luar biasa. Yang memenangkan perang itu bukanlah senjata hebat tapi kepercayaan diri, ya. Kemudian setelah dikaji lebih jauh Indonesia modern, ya, ditemukan tuh kerajaan pertama yang ada di Nusantara itu apa? Ada yang tahu nggak kerajaan pertama di Nusantara itu apa? Ayo, kelas 12 MIPA 2. Samudra Pasai. Itu Islam. Oh, Belum Islam. Ayo, siapa yang ngomong tadi? Siapa? Kutai Kartanegara. Ya, Kutai Kartanegara. Sampai hari ini nih, Kutai Kartanegara itu memiliki PAD ya, pendapatan daerah yang tertinggi. Jadi kalau kamu punya orang tuamu nih asli Kutai, kamu hanya menunjukkan KTP sama kantor perwakilan daerah di Kutai, kamu dapat beasiswa itu. Mau S2 kayak, mau S3 kayak, jangankan S1 kan. Sampai hari ini pendapatan terkaya. Kenapa? Kutai itu orang jalan di kali sebentar, itu udah dapat emas. Itu ya, saking kayanya mereka. Nah, kemudian setelah Kutai, ada lagi Tarumanegara. Ya. Sampai yang di Jawa Tengah itu yang mendirikan Borobudur siapa? Kerajaan apa? Ya. Mataram kuno ya. Nah, terus sampai yang hadir zamannya Majapahit. Nah, kalau kamu tahu sejarah Majapahit, seandainya aja nih ada sutradara Iya ya Pak Majapahit. Ya, ada sutradara yang mau bikin film Majapahit. Wah, itu luar biasa banget. Kenapa? Majapahit itu menjadikan Asia Selatan itu jajahannya, Asia bagian selatan. Cina itu nggak ada yang berhasil menaklukkan Cina. Tapi Majapahit itu bisa memukul mundur Cina yang pada saat itu dipegang oleh dinasti Manchu, ya, sampai peralihan dinasti Ming itu masih dalam kekuasaannya Majapahit. Ya tidak. Nah, hebatnya orang Indonesia menjajahnya itu bukan berarti dia harus disiksa dan diperas, tidak, ya, tapi menegakkan keadilan. Nah, itu dalam wilayah cakupannya Gajah Mada. Seandainya saja wilayah Indonesia itu tidak ditandai oleh Samudra Hindia, oleh Hindia Belanda, tapi ditandai oleh Majapahit, kekuasaan Indonesia itu sampai Madagaskar, sampai Afrika Selatan. Ya, itu saking kuatnya orang Indonesia. Nah, kemudian perekonomian dan perindustrian. Udah jelas ya, kalau orang Indonesia itu ekonominya adalah sektor agraris, ya, pertanian. Nah, jadi uniknya ini kemarin
kita sempat mewawancarai ya teman-teman, nanti ini sebagai bahan pertimbangan teman-teman ya, anak IPA ya. Saya pernah mewawancarai ya, pernah penelitian sama mahasiswa dan sebelumnya didahului oleh anak-anak kelas 3 SMA atau 3 aliyah ya. 3 SMA atau 3 aliyah yang mengatakan, kita tanya, maukah kalian ini jurusan apa yang menjadi favorit? Rata-rata ekonomi dan bisnis. Nah, ada nggak yang mau jadi petani? Dan hampir yang menjadi petani itu hanya 2%. Ya, 2% dari sekitar random dari 500 orang. 2% dari 500 kan sedikit banget. Nah, bayangkan teman-teman, kalau aja pertanian itu nggak ada, padahal Indonesia itu dari sektor agraris. Padahal banyak fakta yang mengatakan bahwa sekarang ini bahan pangan itu menjadi sasaran dunia. Contoh dalam saat kebijakan lockdown menghadapi corona, ya COVID-19. Banyak negara yang kelaparan. Malaysia kelaparan. Thailand yang pertaniannya nanggung kelaparan. Vietnam juga. Ya, apalagi daerah Eropa. Bayangkan. Tapi Indonesia warteg masih buka, ya. Kalau kalian lapar berarti kalian mager tuh orangnya. Ya. Masih banyak nasi, masih banyak makanan, bahkan pemerintah beberapa waktu lalu bagi-bagi makanan. Ya, bagi-bagi sembako. Kenapa? Karena kita bertahan pada sektor agraria. Maka dari itu teman-teman, besok kalau kalian kuliah, ya, masuklah teknologi pertanian. Itu penting masuk teknologi pertanian, ya. Kenapa? Temukan hal-hal baru yang membuat pertanian itu lebih praktis. Dulu itu kalau bertani itu dalam setahun mereka hanya bisa panen antara 1 sampai 2 kali. Tapi sekarang itu bisa sampai 4 kali, ya. Nah, teman-teman silahkan gunakan ya kesempatan kalau nanti kuliah anak-anak IPA, ya nggak harus kok ambil jurusan matematika, teknik sipil, udah banyak. Teknik pertanian yang masih kurang. Kenapa negara kita adalah negara harapan pertanian? Bisa kaya nggak Pak kita dengan teknik pertanian? Bisa. Contoh saja tanaman apa yang pupuknya menggunakan pupuk alami itu apa namanya? Tanaman apa? Anak IPA? Ayo. Apa Hegel? Hegel. Rambutnya gondrong. Apa tanaman yang ya tanaman atau peternakan yang tidak menggunakan bahan tanaman apa? Ayo apa namanya jenisnya tanaman apa? Saya lupa. Nggak tahu. Apa? Apa? Ngomong dong. Organik ya. Organik. Oh ya, organik. Nah, coba nih teman-teman masuk ke Superindo. Ya, masuk ke Superindo. Kamu lihat sayuran kan ada tuh di Superindo itu. Swalayan ya. Iya, ya, Superindo. Kamu bandingkan antara sayuran organik dengan adanya sayuran yang ada di pasar. Yang organik harganya itu bisa 2 kali sampai 3 kali lipat daripada sayuran biasa. Kenapa? Kesadaran akan kesehatan sudah meninggi di Indonesia. Ya, maka dari itu ini potensi untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Kalau nggak ada yang ngembangin pertanian, dan anak keturunanmu besok mau makan apa? Nah, yang uniknya lagi, kami pernah nanya kepada anak-anak petani, anak-anak di kampung. Ada nggak yang mau nerusin jadi petani? Nggak ada yang mau. Padahal kan dia bisa menjadi sarjana pertanian, mengembangkan pertaniannya. Banyak loh yang hebat, ya, yang jago. Contohnya Bob Sadino itu kan ya, yang punya Superindo itu. Dia menggandeng banyak lulusan sarjana pertanian untuk menjadi pemasok sayuran yang diekspor bahkan dikelola oleh lokal. Memperkaya pertanian. Nah, itulah makanya warisan negara kita tuh pertanian harus tetap dijaga. Bayangkan kalau nggak ada peternak. Rata-rata peternak ayam, jangankan kok peternak ayam ya.
yang jualan ayam itu lumayan tajir-tajir, ya, ayam potong. Minimal mereka itu punya truk lah untuk ngangkut ayam sama telurnya, ya. Nah, ini dari perekonomian dan perindustrian. Dan jangan kaget ya. Nah, Van Loor itu ya dari Belanda itu pernah menemukan industri yang bernilai tinggi dari Indonesia. Jadi nggak bisa di Indonesia dibilang tuh sebagai orang primitif, itu nggak bisa. Dan ini menjadi perhatian pemerintah untuk mengembangkan sektor seni dan kerajinan, logam mulia, ya, perak, porselen, ya, itu banyak sekali. Dan Indonesia itu ya privat itu dulu, ya privat itu dulu memang transaksi privat itu kenapa dimiliki Amerika? Itu transaksi itu dulu kalau kamu baca buku di bawah bendera revolusi, ya, itu dulu transaksi dalam menggulingkan Presiden Soekarno, ya. Jadi privat itu dulu dikeruk, itu emasnya itu nggak karu-karuan. Nah, selanjutnya ya sastra dan kesusastraan, ya, Indonesia itu sudah banyak buku-buku yang menarik. Contoh ada Serat Pararaton. Serat Pararaton apa yuk? Ada yang tahu Serat Pararaton? Buku Pararaton itu terbitan dari kerajaan mana? Ayo sejarah SNI-nya, ayo. Kelas 12. Ini nanti dibahas loh, di ujian loh. Serat Pararaton, Negara Kertagama, ya, Arjuna Wiwaha. Kenapa? Kenapa? Ya, Kasih Serat tahu, Gel. Pararaton. Kasih tahu, Gel. Kasih tahu. Bisa nggak, Gel? Yang mana? Siapa yang kerajaan mana yang menghasilkan kitab Pararaton? Iya, malah nelpon. Ini gimana ini kelas 12 IPA 2? Wali kelasnya siapa sih? 12. Aduh, Pak. Lupa, Pak. Bu Salma. Saya foto dulu. Oke, ya. Ya, walaupun belajar di rumah, tetap sebetulnya ya teman-teman ya, kelas 12 ya, untuk saat ini, kalau dalam pembelajaran, walaupun online gini, kalau kalian mematikan kamera, itu suatu hal yang nggak bagus, ya. Lah gurunya yang ngomong alur ngidul, kita nggak tahu itu orangnya masih ada apa enggak gitu kan. Kita nggak bisa ngamatin. Astagfirullah. Ya. Tolong teman-teman ya. Nah, Ya, Pak. jadi tahu nih orangnya masih ada apa enggak ya. Etikanya juga dijaga. Egel ya. Nah, ini kelas 12 IPA nih. Mungkin nanti akan menjadi review saya nanti ya sama kesiswaan ya. Lihat rambutnya tuh gondrong-gondrong. Lupa ini yang lain ketahuan dong saya gondrong, patuhi peraturan ya. Oke, lanjut aja ya, teman-teman semua. Ya, setelah adanya tadi ya kondisi yang ada di Indonesia, ya. Indonesia itu diwarnai oleh kebudayaan Hindu-Buddha, tapi yang perlu digarisbawahi kebudayaan Hindu-Buddha, ajaran Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu jauh berbeda dengan ada yang di India ataupun yang ada di Cina. Itu jauh berbeda, ya, sangat jauh berbeda. Jadi bisa dibilang Indonesia punya khas dan cita rasa sendiri, ya. Tidak gampang Indonesia itu ke barat-baratan atau ikut ke kebudayaan luar. Sebagai contohnya saja, ya, kayak Islam di Indonesia. Islam di Indonesia rata-rata kalau di Timur Tengah itu kan menggunakan pakaian gamis ya, yang perempuan juga seperti itu ya, tertutup. Apakah itu budaya Islam? Tidak. Itu bukan budaya Islam, ya. Itu adalah budaya Arab. Ya, budaya Islam itu ajarannya tidak seperti itu pakaian. Mau pakai sarung, pakai gamis itu tetap sama. Nah, sarung sendiri adalah budaya khas Indonesia. Budaya khas, tepatnya budaya khas Melayu.
Ya, jadi pakaian yang ke Arab-Araban itu sebetulnya itu bukan budaya Islam, beda. Gitu ya. Tapi kan dianjurkan bahwa Islam itu menutup. Nah, kalau menutup dalam sholat, bayangkan, dalam sholat itu yang tidak boleh ditutup adalah wajah dan telapak tangan. Itu nggak boleh ditutup. Ya, wajah dan telapak tangan. Dari situ sudah kelihatan. Ya, tidak mungkin budaya lokal akan melebihi dari budaya sholat. Maksudnya dari ajaran Islam. Nah, Indonesia memiliki cita rasa khas sendiri. Ya, banyak contohnya lagi Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ya, Idul Fitri aja lah. Idul Fitri kamu cari di seluruh dunia. Makanya yang ramai di seluruh dunia itu Idul Adha bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu ramainya cuma di Melayu. Kenapa? Orang Melayu punya adat Idul Fitri itu disebut Lebaran. Itu maksudnya apa? Biar hatinya tuh lebar, ya, memaafkan segala sesuatunya. Halal bihalal itu adanya. Kalimat halal bihalal itu adanya pada zaman Presiden Soekarno. Bukan ajaran Islam, halal bihalal. Ya. Makanya perlu adanya komunikasi antara presiden dengan rakyat. Dibentuk apa? Open house. Tradisi open house itu disebut halal bihalal. Akhirnya menjadi budaya nasional. Nah, salaman, maaf-maafan, sungkeman, ya, terus kumpul keluarga, itu cuma ada di Melayu. Kamu cari di Arab nggak akan ketemu. Ya, budaya seperti itu nggak akan ketemu. Kalaupun ketemu sekarang karena adanya akulturasi budaya dari Melayu. Gitu, ya. Nah, itulah yang membedakan antara kita orang Indonesia, ya, dengan bangsa lain. Kita memiliki kebudayaan sendiri yang harus kita jaga. Oke, berikutnya. Nah, dari komentar saya ini kalian bisa nanti menemukan permasalahan. Ulur aja waktunya. Ya, biar kalian nggak ngerjain e-learning karena ada soal di sana. Nah, berikutnya jalur masuknya Islam di Indonesia, ya. Jalur masuknya Islam di Indonesia itu, ya, ada dua proses ya. Pertama, penduduk pribumi yang berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang Asia, ya, yang telah beragama Islam dan tinggal permanen di suatu wilayah Indonesia. Itu ada dua cara. Nah, ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori India. Teori India ini dikemukakan oleh Pineapple, bukan pineapple ini apa namanya? Nanas, Pineapple dan Mokwite, ya, seorang orientalis Belanda ya, yang bernama Snorkhorgonje juga, dia mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia itu berdasarkan di tahun 13 Masehi dibawa oleh pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Nah, di India karena kebanyakan di anak benua India ini kebanyakan orang bermadhab Syafi'i, sama dengan orang Indonesia, ya. Dan juga dia mengatakan, ya, bahwa makam Raja Malik Al-Saleh yang ada di Samudra Pasai itu sama dengan makam yang ada di Gujarat sana dan menggunakan gelar Malik, ya, sama. Nah, apa namanya? Kenapa ya, India itu kok bermadzhab Syafi'i? Ya, rata-rata India bermadzhab Syafi'i karena dulu ada kerajaan Islam yang terbesar di India, ya, yang memiliki pengaruh sampai, ya, salah satu kebudayaannya adalah meninggalkan istana yang namanya Taj Mahal. Nah, apa nama kerajaan itu? Ayo. Mughal. Dinasti Mughal. Iya, Dinasti Mughal. betul, dinasti Mughal, ya. Dinasti Mughal, ya. Dulu itu dinasti Mughal itu nenek moyangnya itu Genghis Khan. Ya, Genghis Khan punya anak gitu kan, Timur Leng punya anak siapa namanya saya lupa, Babur Shah. Nah, Timur Leng dulu itu pernah menggempur Baghdad habis-habisan. Ya, pernah saya ceritain dulu bahwa di Baghdad itu kepalanya orang Baghdad itu dipenggal semua, dibuat piramid di semen, ya. Mereka itu bangsa barbar gitu. Mereka membuang segala kebudayaan. Nah, kemudian Mughal ini kemudian sampai ke daerah India, ya, perluasan India, dan dia merasa nyaman di India, ya. Di India itu
setelah dari mana Timur Leng itu, setelah dari Baghdad itu ternyata setelah menghancurkan Baghdad dia malah masuk Islam, ya masuk Islam, kemudian anaknya itu Babur Syah perluasan sampai ke Mughal ya, di Mughal itu sampai ke India, ke selatan ke India. Nah disitulah dia mendirikan kerajaan Islam. Nah kerajaan Islam ini awalnya bermadzhab Syafi'i. Kenapa bermadzhab Syafi'i? Itu dari kota Baghdad. Baghdad itu rata-rata bermadzhab Syafi'i. Nah, barulah itu banyak pedagang yang orang apa namanya? Orang Islam itu senang dagang. Kenapa? Dagang itu termasuk sunnah. Karena Rasulullah sendiri dagang, ya. Dan Rasulullah bukan PNS gitu loh. Atau bukan apa namanya pegawai kantoran, ya. Nah, kalau PNS, pegawai pemerintah, itu ngikutin dari zamannya Umar bin Khattab yang bikin departemen itu Umar bin Khattab yang nata nata pemerintahan. Gitu ya. Jadi sunnahnya itu pedagang. Makanya pintu rezeki yang dibuka itu adalah pedagang ya. 9 pintu rezeki yang dibuka itu ya, 9-nya dari 9 itu 7-nya itu adalah dagang, yang 2 itu baru yang lainnya. Nah, selanjutnya itu kan tadi dari India ya. Jadi dari India itu adanya interaksi dari pedagang yang ada di Gujarat yang bermadzhab Syafi'i sampai ke Indonesia ya. Yang berikutnya adalah teori Arab. Oke, sebentar. Ya, yang berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab ini ya, teori Arab dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ya, ingat-ingat Sir Thomas Arnold. Bukunya ada di e-learning, silahkan di-download. Ada apa namanya juga slide-nya. Ya, Sir Thomas Arnold yang berpendapat bahwa para pedagang Arab menyebarkan Islam ya ketika mereka menguasai dominan perdagangan Barat dan Timur sejak awal Hijriyah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi. Dari zamannya Rasulullah ya, sejak setelah Fathul Makkah sampai dinasti Abbasiyah, Islam itu menguasai perdagangan dunia. Jalur sutra dikuasain, Cina dikuasain, apa yang nggak dikuasain oleh Islam? Ya, semuanya dikuasain. Makanya banyak hubungan dagang. Salah satunya ya, kalau yang mengatakan teori ini adalah Buya Hamka atau Profesor Hamka. Kalau kamu mau ingat-ingat aja kampusnya di Pasar Rebo itu namanya UHAMKA, Universitas Profesor Hamka. Ya, dia mengatakan bahwa Islam datang Indonesia itu abad pertama Hijriyah, langsung dari Arab dengan buktinya jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional dan menghubungkan dinasti Tang di Cina, ya, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat. Nah, ini adanya hubungan-hubungan tersebut. Nah, satu lagi fakta yang nggak ditulis di sini, dulu di Arab, di Indonesia itu ada namanya Kerajaan Kalingga. Saya lupa namanya. Kerajaan Kalingga atau apa, itu nama ratunya adalah namanya Ratu Sima. Ratu Sima itu sudah bersurat kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya, padahal dia itu nggak pernah ketemu. Bayangin coba, nggak pernah ketemu. Makanya Rasulullah itu sampai pernah mengatakan bahwa, nanya nih sama sahabat habis sholat subuh, nanti siapakah di antara kalian itu yang paling mencintai aku dan paling dicintai oleh Allah? Sahabat bilang, malaikat. Wajar malaikat. Terus siapa yang salah kan jawabannya? Siapa? Sahabat. Wajar sahabat karena ketemu dengan Rasulullah. Lalu siapa? Jawabannya adalah mereka yang ada di timur jauh sana, yang hidup jauh sebelum setelah kita dan tidak pernah bertemu aku. Timur jauh itu arahnya kemana? Ke kita, ya, ke daerah kita ini. Nah, bisa jadi kita adalah orang yang diharapkan oleh Rasulullah. Wajar. Peringatan Maulid paling ramai itu satu daerah Afrika, sama Afrika itu rata-rata ini loh, apa namanya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Rata-rata sama, pahamnya mazhabnya Syafi'i sama. Afrika, mau Somalia, mau Ethiopia itu sama mazhabnya. Kemudian sama Indonesia. Coba orang Indonesia kalau lagi Maulid getolnya kayak apa? Ya. Maulid itu bisa dibilang lebaran ketiga itu setelah
adanya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, semangat Maulidnya luar biasa. Nah, dari situ kita lihat adanya rasa cinta ya antara Rasulullah dengan orang Indonesia, dan hubungan ini sudah ada sejak abad pertama Hijriyah. Ya, di Al-Qur'an tuh ada katanya kafuro. Kafuro yang artinya kapur. Kafur bukannya kufur, Pak, atau kafir, Pak, bukan. Kafir itu dengan kata kufron, ya. Kufron. Bukan kata kapur. Kapuro itu kapur. Ya, maksudnya adalah kapur barus. Kapur barus itu adalah komoditi ekspor yang ada dari Jawa Tengah pada saat itu. Nah, kapur barus itu atau kamper ya, atau apa namanya? Ya kamper lah ya. Yang mewangi-wangian itu dulu untuk mewangian ruangan di Jawa Tengah. Gaharu bahan bakunya juga dari Indonesia atau cendana. Ya, makanya hubungan ini sudah ada sejak dahulu. Orang-orang Arab tuh suka dengan wangi-wangian, sedangkan produksi pewangian itu sangat sulit di sana. Ya. Bahan bakunya adalah terkaya, parfum terkaya adalah Indonesia. Gitu. Jadi salah tuh kalau orang masak sampai beli apa namanya cuantu seksimen ya, parfum itu yang harganya sampai 700.000, 1 juta ya. Apa yang beli impor, orang Indonesia juga jago dikit. Ya, terus ya teori Arab ya. Tadi teori Arab sudah ada ya. Terus juga adanya berita dari apa namanya dari Cina ya, dari pendeta Buddha Ising yang mengatakan perjalanan ke Kanton menuju India. Dia mengatakan jadi dari India, dari Cina itu kalau ke India itu muter dulu lewat Malaka, lewat Indonesia sebagai jalur perlintasan tercepat. Nah, dia mengatakan bahwa di Palembang itu sudah ada komunitas Arab, ya, komunitas Arab di pantai barat Sumatera. Nah, itu daerah Palembang, ya, Padang itu sudah ada. Itu komunitas Arab. Sudah ada hubungan. Itu sekitar 674 Masehi. Pada saat itu insya Allah Rasulullah ya masih zaman sama Rasulullah abadnya. Nah, itu tadi adalah dari Arab ya. Nah, kalau Azumardi Azra menambahkan, Azumardi Azra itu dulu mantan rektor UIN Jakarta. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, namun baru dianut terbatas oleh para pedagang Arab. Nah, baru mulai menyebar pada masyarakat Indonesia itu pada abad ke-12 disebarkan oleh Sufi atau pengembara dari Arab. Contohnya saja adalah siapa namanya Wali Songo. Ya, jadi Wali Songo itu sendiri adalah impor dikirim oleh ada yang mengatakan dari Ottoman itu mana? Kerajaan Ottoman itu mana? Turki ya, Ottoman itu Turki. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah permintaan dan karakter masing-masing dari Wali Songo itu beda-beda. Ada yang berdarah Cina, contohnya Sunan Ampel. Cinanya Cina Selatan lah ya, bukan Cina daratan. Cina Selatan. Cina Selatan itu kurang Kamboja kalau nggak salah. Kamboja itu udah separuh Melayu. Oke, berikutnya adalah teori Persia. Ya, sejarawan Husain Jayadingrat. Kalau tadi teori Gujarat, siapa ininya tokohnya? Pineapple. Pineapple, yang ingatnya Pineapple ya, jangan Pineapple nanas. Pineapple sama Snokkorgonj. Kemudian dari teori Arab Buya Hamka, ya, dan teori Persia yang mengatakan adalah Husain Jayadingrat. Ini adalah seorang bangsawan, dulu di sini masih ada bangsawan ya. Tubagus Husain Jayadingrat karena dia orang Banten. Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur panggilannya Raden, kalau Banten Tubagus. Ya. Kalau orang Makassar, gelarnya apa? Ayo, kebudayaan Indonesia. Kalau Jawa itu Raden, kalau Banten itu Tubagus, kalau Makassar apa? Andi. Lah itu ada yang namanya Andi tuh. Nah, Andi Novita. Ya, Andi gelarnya. Andi itu gelarnya. Kalau Andi itu kalau bahasa apa namanya Jawa itu Raden. Itu gelar bangsawan. Nah, berikutnya
teori Persia ini Husain Zainudin mengatakan bahwa adanya kesamaan antara kebudayaan Persia dengan kebudayaan yang ada di Nusantara. Contohnya apa? Peringatan 10 Muharram Asyura, ya. Meninggalnya Husain, ya, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah di Karbala. Husain dulu itu dibantai di Karbala, ya, sama Yazid bin Muawiyah. Dibantai mereka. Nah, di Indonesia itu ada peringatannya, ya, dengan sebutnya di Sumatera Barat itu upacara keranda tabut. Apakah mereka Syiah? Tidak. Tidak, mereka tidak Syiah. Hanya kebudayaannya saja yang sama yang diambil untuk memperingati. Terus di Jawa itu ada namanya bubur syuro, ya, pembuatan bubur syuro. Bubur syuro itu bubur merah putih gitu loh, ya. Bubur yang warnanya merah dan putih. Dan di Jawa itu ada namanya nyuci pusaka, ya, nyuci pusaka. Kemudian ada yang namanya sekaten juga kan. Nah, itu untuk memperingati 10 Muharram, ya, 1 Muharram sampai 10 Muharram, ya, mengenang dari kematian cucunya Husain. Apakah mereka Syiah? Tidak, ya, tidak harus Syiah seperti itu. Kemudian adanya konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Al-Halaj. Nah, ini perlu diingat, nanti saya tanya nih, kok ada konsep kesamaan Syekh Siti Jenar, kesamaannya apa? Gitu. Kesamaan konsepnya apa? Ini nggak ada di buku. Ini kan yang kita baca buku. Konsepnya, kalau mau dicatat silakan ya. Konsep ajarannya adalah wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud itu artinya bersatunya Tuhan dengan hamba. Nah, bersatunya hamba dengan Tuhan. Dalam dalam beberapa literatur ini menyatakan salah, ya. Syekh Jenar dan Alas. Tapi kalau kamu berpikir dengan apa namanya, dengan falsafi, dengan filsafat, masuk akal. Kenapa? Sebagai contoh ceritanya aja nih. Kan dulu kalau mau lihat nanti kamu lihat aja di YouTube nih, nonton. Ketik film Syekh Siti Jenar dan Wali Songo. Itu ada ceritanya. Nah, kisahnya begini. Suatu saat Wali Songo itu rapat, ya. Karena apa? Ada ajaran yang aneh, yaitu ajaran bahwa saya bukan manusia, saya adalah Tuhan, mengatakan dirinya Tuhan, yang mengatakan dirinya Allah. Akhirnya Wali Songo mengirimkan utusan menemui Syekh Siti Jenar. Itu ditanyanya begini. Assalamualaikum, Syekh Siti Jenar, apakah ada di rumah? Syekh Siti Jenar jawabnya, Waalaikumsalam. Di rumah ini tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada hanyalah Allah. Terus orangnya keluar, pergi. Terus masuk lagi, balik. Tanya, Assalamualaikum, apakah Allah ada di rumah? Ditanya, Allah tidak ada. Yang ada adalah Syekh Siti Jenar. Gitu. Nah, akhirnya ini memicu laporan ini disampaikan kepada Wali Songo. Wali Songo berkesimpulan bahwa kalau ajarannya ini sebetulnya tidak salah besar, tapi tidak siap untuk diterima oleh orang Indonesia pada saat itu yang baru saja memeluk agama Islam dan belum berpikir jauh, ya, belum berpikir jauh. Akhirnya dia nanti akan menyamakan antara Syekh Siti Jenar dengan Tuhan. Gitu. Nah, kemudian, sebetulnya kebenarannya bagaimana, Pak? Kebenarannya adalah, gini nih, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada adalah Allah. Benar, Syekh Siti Jenar tidak pernah ada kalau nggak diciptain Allah. Nah, terus Allah itu nggak pernah ada. Yang ada Syekh Siti Jenar. Di mana Allah akan ada? Kalau Syekh Siti Jenar, ya ada, maksudnya ada dalam dirinya, ya. Atau apa namanya, Allah itu gimana akan hidup dalam dirinya kalau tidak pernah dia itu mengingat Allah. Maksudnya di situ. Tapi kan banyak orang yang tidak memahaminya. Terus gimana Al-Halaj? Al-Halaj sama wahdatul wujud. Ya. Nah, kisahnya sama kayak Syekh Jenar, ya. Tapi kisahnya di akhir itu Al-Halaj itu lebih mengerikan. Mengerikannya gimana? Syekh Al-Halaj itu dihukum mati, dipancung. Tapi sebelum hukum mati, Al-Halaj bilang, kalau darahku wangi, maka aku benar. Tapi kalau darahku bau busuk, maka aku salah. Setelah dihukum pancung, ternyata apa? Darahnya itu selama berbulan-bulan itu
Ya, setelah dibersihkan, disiram, itu nggak bisa hilang bau wanginya. Itu al-halaj. Ya. Itu kisahnya ya. Soal kebenarannya saya kurang tahu. Yang penting kisahnya seperti itu. Ya, itu konsep adanya ajaran Persia. Kenapa Persia itu tempatnya apa namanya filsafat? Karena pemikiran Persia itu diwarnai oleh Mu'tazilah yang berpikir 100% menggunakan porsi akal 100%. Kemudian penggunaan istilah Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf. Contoh ya, jabar ya, jabar itu fathah, jer kasroh. Jadi kalau kamu lihat kalau pernah ngaji nahwu ya, jer itu kasroh. Jar majrur ya, itu ada. Kemudian persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim ya dengan yang ada di Gresik, terus Malik Al-Saleh yang ada di Pasai, itu sama dengan yang ada di Gujarat ya. Nah, hal ini adalah pendapatnya Jayaningrat. Yang terakhir teori Cina. Ya, teori Cina. Nanti kalian baca ya. Tokohnya adalah salah satunya adalah Sumanto Al-Qurtubi ya. Sumanto Al-Qurtubi ya, itu dia mengatakan bahwa Islam itu datang dari Cina ya. Karena dulu itu di Cina itu ada pada masa dinasti Tang ya, di daerah Kanton. Intinya gini, Taiwan itu kan Cina yang ada di seberang ya, Taiwan. Nah, Taiwan itu dulu dihuni oleh orang Islam. Nah, kalau kalian baca, nanti baca di buku ini di bab terakhir. Dihuni oleh orang Islam. Kenapa? Karena dulu pasukan Islam lah yang memerangi Kanton. Ya, yang memerangi daerah Taiwan. Nah, kenapa Islam berkembang di sana? Ingat, ada yang namanya Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu seorang Muslim dan menjadi Perdana Menteri pada saat itu. Ya. Laksamana Cheng Ho. Bahkan dia sempat datang ke wilayah Nusantara, ya di Semarang, meninggalkan lonceng. Nah, Laksamana Cheng Ho itu keturunan Arab Cina. Ya. Sayangnya Laksamana Cheng Ho tidak punya keturunan karena dia dibuat Kasim. Nah, apa sih Kasim? Kasim itu sudah dikebiri, maka dia tidak bisa membuahi sel telur. Jadi dia tidak bisa punya keturunan. Berikutnya, berdasarkan ya sejarah Banten, nah itu nanti kan kalian baca ya. Jadi di Cina itu sudah ada Islam dan kontak dengan orang Indonesia dalam kontak dagang. Ya. Jadi negara kita itu bukan cuma negara pertanian, tapi negara perdagangan. Ya. Kenapa Yusuf Kala itu jadi orang tajir? Ya, Yusuf Kala jadi orang tajir. Kenapa Abu Rizal Bakri itu orang tajir? Karena nenek moyangnya dulu ya itu berhasil menjaga bisnis keluarganya ya dari zaman Belanda sampai hari ini menjadi pedagang internasional. Gitu ya. Intinya rata-rata teori-teori ini adalah kok adanya kontak antara perdagangan. Ya, adanya kontak perdagangan. Nah, terus gimana nih, teman-teman? Strateginya dari Wali Songo, ya. Strategi dari Wali Songo. Strategi dari para orang Islam yang ada di Indonesia awalnya dalam menyebarkan Islam. Nah, salah satu strateginya adalah perdagangan. Ya. Perdagangan. Dimulai dari abad 7 sampai abad ke-16. Itu dengan adanya perdagangan dari Arab. Nah, jalur perdagangan ini paling dominan. Nah, kalau kalian mau tahu penasaran, Wali Songo itu tidak hanya menyebarkan agama Islam. Ingat, tapi dia juga mengembangkan ekonomi bisnis. Ya, tidak cuma pendidikan. Contohnya aja satu. Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati itu dia, ya, Sunan Gunung Jati itu dulu adalah raja dari Cirebon, diangkat menjadi raja dari Cirebon. Suatu ketika paceklik dan laut itu sedang tidak
ramah. Jadi ada ikan itu yang nganggur. Ekonomi rakyat sedang kacau. Akhirnya dia istikharah sama Allah. Akhirnya punya ide untuk membuat terasi, ya, buat terasi sama petis dari sari-sari ikan atau udang. Ya, udang, rebon, ikan itu dibuat petis atau terasi. Nah, hasil dari udang petis itu tadi, dari terasi sama petis, itu diekspor ke Cina. Dan orang Cina itu sangat senang sama terasi tersebut. Nah, terasi tersebut itu akhirnya saat berdagang, tidak lupa Sunan Gunung Jati berdakwah pada dinasti Ming, abad 16 itu dinasti Ming pada saat itu. Nah, berdakwah di sana dan alhamdulillah ya rajanya itu kan sakit. Nah, disuruh sholat sembuh. Ya. Kemudian banyaklah orang Islam di sana ya. Dulu kan udah ada orang Islam redup terus berkembang lagi. Nah, kemudian di Cina itu sendiri ya sampai namanya Sunan Gunung Jati itu dapat istri seorang orang Cina, ya putri Cina. Ya, terus kamu kalau ziarah ke makamnya itu banyak porselen-porselen Cina ya. Karena Sunan Gunung Jati itu berdarah Mesir sama Sunda ya. Dan keturunannya berdarah Arab sama Cina ya. Itu tadi contoh Wali Songo tidak hanya seperti itu. Terus Raden Paku Sunan Giri ya. Itu juga pedagang ya, pedagang rempah-rempah ke seluruh dunia. Jadi para ulama itu sendiri untuk mendapatkan dana dari perjuangannya, dia tidak minta-minta ya, tidak nyebar proposal, tapi mereka berdagang gitu. Mereka berdagang ya. Jadi uang dari hasil dagangannya disalurkan untuk berdakwah. Contoh lagi Syekh Ahmad Dahlan ya. Kiai Ahmad Dahlan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya pendiri Muhammadiyah itu sendiri adalah pedagang sama kayak Kiai Hasyim Asy'ari. Pedagang kain batik. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari adalah pedagang gula. Saat itu sembako. Nah, itu dagang mereka untuk menghidupi pesantrennya. Nah, maka dari itu kalau kalian nanti besok jadi ulama ya, jangan sampai minta-minta. Kemudian yang berikutnya adalah perkawinan. Jelas orang Islam itu kalau nikah itu harus dengan orang Islam, nggak boleh dengan orang non-Islam. Ya. Nah ini bisa ketika dia menikah dengan Islam, jelas anak keturunannya menjadi Islam dan Islam akan terus berkembang. Karena dulu belum ada program KB, anaknya mau banyak ya, bisa ada 10, ya 15. Terus politik. Nah kenapa? Tapi emang gitu boleh, Pak? Apa? Apa Apa gitu? ya? Kayak anaknya itu keluarga Tahliar Kenapa anaknya kenapa? banyak gitu boleh sampai 12. Bisa siapa yang larang? Yang penting bisa ngasih makan aja. Boleh lah. Oke, Pak. Tergantung ibunya kuat nggak ngelahirin gitu kan. Paling yang ditungguin bapaknya yang satu. Kenapa? Karena sedang berusaha. Nanti yang berikutnya itu yang nomor 2 sampai nomor 12. Nah, itu biarin aja tuh, udah tahu caranya sendiri kan. Yang berikutnya pendidikan ya, politik. Kalau rajanya sudah beragama Islam, maka rakyatnya itu akan mudah. Ya. Jadi orang Indonesia itu cara bertarungnya orang Indonesia itu unik. Pegang kepalanya, buntutnya akan ikut. Gitu. Ya. Rajanya orang Islam, maka rakyatnya akan Islam. Beda kalau Indonesia saat ini. Saat ini kalau kita pegang pimpinannya, belum tentu rakyat yang ikut. Karena rakyat sudah memiliki pengetahuan masing-masing. Ya. Kemudian pada hal pendidikan, ya, Islam itu menyebar juga melalui pendidikan. Lembaga pendidikan pertama yang ada di Indonesia adalah pesantren, ya, lembaga pendidikan pesantren. Nah dari pesantren yang pertama kali didirikan adalah pesantrennya Sunan Ampel ya, dan Sunan Giri. Ya. Dan ini rata-rata pesantren ini diisi oleh anak-anak calon raja atau calon bupati. Kalau calon raja dan bupatinya itu sudah mengerti hukum, maka insya Allah
tidak akan menyengsarakan rakyat. Contohnya saja dulu Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga itu anaknya bupati. Dia mencuri makanan untuk dibagikan kepada rakyat sedang lapar. Akhirnya apa? Ibunya yang tegas tetap menghukum dari kesalahan Sunan Kalijaga. Itu tangannya dicambuk 100 kali, ya, sampai kulitnya terkelupas pada saat itu. Karena apa? Mereka taat menjalankan ajaran Islam. Wajar kalau Sunan Kalijaga itu memiliki kedudukan karomah dan ilmu yang tinggi. Kenapa? Karena orang tuanya taat. Nah, kalau orang tuanya malas-malas, kan apa yakin anaknya akan jadi, kan gitu. Nah, makanya dari ini teman-teman yang sudah belajar di Mantiga, nggak cuma belajar ilmu pengetahuan, tapi juga belajar tentang agama, menjadi teman atau pendamping orang tuanya, ya, menasehati orang tuanya. Kenapa? Hanya orang tua yang soleh akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Itu pasti itu. Kenapa? DNA itu nurun dari perempuan. Kecerdasan itu tidak pernah menurun dari laki-laki, tapi dari perempuan. Ya, DNA itu dari perempuan. Nah, makanya hati-hati kan. Makanya di Islam itu ada namanya mahram susu. Ya, mahram karena persusuan. Contoh Hegel. Ya, Hegel dulu ibunya Hegel itu pernah menyusui Mu'imah, gitu, misalkan 5 kali susuan. Maka selamanya Hegel sama Mu'imah itu menjadi mahram, nggak boleh nikah, kan gitu. Nah, dari air susu itulah mengalir DNA-nya. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena mengalir DNA-nya. DNA kalau sama ditemukan akan ada benturan genetik. Nah, benturan genetik itu yang melahirkan anak-anak yang tidak normal, ya, bahaya ya. Nah, itu yang berikutnya adalah tasawuf. Media tasawuf ini sangat disukai oleh orang Indonesia. Kenapa? Satu, tasawuf itu orangnya sederhana. Zuhud sederhana. Orang Indonesia itu rata-rata dulu zuhud dan sederhana. Coba orang Indonesia ngadepin orang yang norak. Nggak suka kan? Beda sama orang Barat, bodoh amat gitu kan. Orang Indonesia tuh sangat peka sama lingkungannya. Nggak suka ngeliat orang norak, sombong itu nggak suka. Kemudian orang Indonesia itu menghargai kebudayaan. Nah, tasawuf itu menghargai kebudayaan. Ya, tasawuf sangat menghargai kebudayaan. Dan tasawuf itu sangat menyukai cinta. Ya. Cinta lah, yang diutamakan adalah cintanya, bukan ibadahnya duluan, tapi cintanya duluan. Contohnya gini, salah satu tokoh tasawuf adalah siapa namanya, si Robi'ah Al-Adawiyah, yang mengatakan, yang kalimatnya ini dikutip sama Ahmad Dhani di Petaku, jika dan surga dan neraka itu tidak pernah ada, apakah rakyat itu masih manusia itu masih menyembah Tuhannya? Nah, kalau katanya Robi'ah Al-Adawiyah, kalau saya diperbolehkan, kalau saya bisa, saya ingin membakar surga dan neraka. Biar orang itu tidak menyembah Allah karena karena surga dan neraka, tapi karena cinta. Nah, itu adalah contoh dari tasawuf. Dan tasawuf sendiri berkembang mengandung muatan mistik, ya, mengandung muatan mistik yang sangat disukai oleh orang Indonesia pada saat itu. Mengapa disukai? Karena mereka masih terbawa warna animisme dan dinamisme. Dan ingat, ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan rasional. Ya. Ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Oke, nah ini fase-fase penyebaran nanti dibaca ya teman-teman ya. Tahap kehadiran pedagang Muslim sebelum abad 13. Terus tahap terbentuknya kerajaan Islam 13 sampai 16 Masehi ya, Samudra Pasai yang pertama, Aceh, kemudian di Indonesia itu di tanah Jawa itu adanya kerajaan Kerajaan Demak ya. Kerajaan Demak itu adalah runtuhnya Majapahit pindah ke Demak gitu. Ya, Majapahit di akhir-akhir itu sudah banyak yang beragama Islam, kemudian diserang sama Kediri ya, kemudian jadilah kerajaan Demak. Demak perang sama Portugis ya. Perang sama Portugis, mundur, lari ke Pajang ya. Pajang itu tuh mundur lagi ya, lari sampai ke daerah Solo pada saat itu. Solo lari ke daerah Mataram.
Akhirnya terbentuklah Mataram Islam pecah lagi jadi Hamengkubuwono dan Pakubuwono, ya. Dan juga Kesultanan Solo dan juga Kesultanan Jogja. Jadi pecahnya banyak banget kerajaan Islam itu. Sampai hari ini, ya. Hari ini udah nggak pecah lagi. Kemudian tahap pelembagaan Islam. Nah ingat, pecahnya kerajaan-kerajaan ini emang disengaja oleh penjajah. Kenapa kalau nggak pecah dan mereka bersatu, umat Islam kalau bersatu itu paling sulit dikalahkan. Bahkan Indonesia itu nggak akan bisa dikalahkan oleh siapapun kalau musuhnya kelihatan dan dari depan. Coba kalau musuhnya itu nggak kelihatan kayak COVID-19 ini, kelagapan orang Indonesia. Coba kalau COVID-19 itu virusnya itu segede kebo aja, udah diserang habis-habisan orang-orang sama orang Indonesia, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahap pelembagaan Islam, yaitu pendidikannya itu dengan adanya sistem pesantren, lembaga-lembaga Islam itu sudah ada, ya. Nanti dibaca. Oke, teman-teman, sampai sini masih ada yang mau tanya nggak? Wah, kita punya waktu 30 menit, masih ada sampai 10.30, ya. Anggap kita sampai 10.20 aja deh. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak, ngerjain e-learning nih. Jangan lupa absen di e-learning dulu ya. Ya, Pak. Oke, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ayo. Nanya dong. Masa nggak ada yang mau nanya? Kayaknya cukup, Pak, tadi penjelasannya. Aduh, salah mencet saya. Oke. Silakan ditanyakan kalau ada, ya. Nah, di slide itu ada saya upload di e-learning, silakan. Marji. Ya, silakan di-upload, nanti dilihat. Nah, ya. Jadi itu adalah contoh-contohnya, ya. Ya, nanti silakan dibaca, itu ringkasannya. Ya. Oke. Teman-teman, sudah jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau gitu sekarang teman-teman silakan pindah ke e-learning, ya. Silakan pindah. Kelas ini kelas 12 IPA 2 ya. 12 IPA 2. Setelah ini sudah tidak ada kelas Zoom, silakan keluar, ya. Pindah ke e-learning, jangan lupa absen, langsung kerjakan 2 soal. Cuma 2 soal doang kok saya. Saya nggak pernah ngasih soal lebih dari 4 kecuali soal ujian, ya. Ya, silakan dikerjakan, ya. Oke. Sudah jelas semua ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya, terima kasih atas keaktifan-nya. Setelah ini silakan teman-teman ya masuk ke e-learning, absen. Kalau ada di timeline ada tulisan silakan di komen, baru kerjakan soalnya cuma 2. Ya paling 5 menit selesai lah. Oke, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Ditunggu di e-learning. Ya, Pak.